jalan politik itu berliku. Ustadz Yusuf Mansur yang dulu pendukung 212 punya pesantren Darul Quran, sekarang akan menjadi caleg Partai Perindo. Benarkah ini terjadi? Mengapa ini kok terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ustadz Yusuf Mansur. Kita semua mengenal beliau adalah seorang ustadz yang identik dengan pondok pesantren Darul Quran dan pemimpin pengajian wisata hati. Dan kalau kalian melihat, sepertinya ia agak jauh dari politik, meskipun kemarin sempat ke 212. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas, kita perdalam, kita analisa mengapa hal itu bisa terjadi terhadap seorang Ustadz Yusuf Mansur. Pertama, kita baca di CNN Indonesia, Yusuf Mansur bakal caleg Perindo. Politik ini lapangan ibadah. Ada sebuah pendapat dari beliau, politik ini adalah lapangan ibadah. Apakah ini memang sudah lama punya pikiran seperti itu, atau baru muncul? Kan selama ini tidak pernah ke situ. Ayo kita coba lihat di yang kedua, di Kompas. Bos Perindo Haritanu sebut Ustadz Yusuf Mansur akan jadi caleg partainya pada Pileg 2024. Nah, kalau ini melihat apa yang disampaikan ketua Haritanu, maka kelihatan sudah mendekati benar. Apalagi tahun-tahun ini adalah tahun politik, mendekati proses pendaftaran para caleg. Ya, memang perlu diverifikasi sih sebagai partai politik peserta pemilunya, Perindunya. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat di Tempo, jalan politik Yusuf Mansur. Aksi 212 dukung Jokowi, kini bacalek dari Perindo. Wah, kelihatan sempurna deh. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ketiga. Seperti apa sebetulnya yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Jalan politik Yusuf Mansur, aksi 212 dukung Jokowi, kini bacalek dari Perindo. Nah, ini yang di Tempo. Tempo.co, Jakarta, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengumumkan jika penceramah Yusuf Mansur bakal menjadi calon legislatif dari partainya. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo ke-8 di News Tower, Kebun Sirih, Jakarta kepada hari Senin kemarin. Ya, sudah agak beberapa hari yang lalu sih sebetulnya, tapi ini menarik, tetap diangkat. Sebelumnya menyebut nama Yusuf Mansur, Haritanu mengumumkan sejumlah bakal caleg yang akan maju di pemilu 2024 dari Perindo. Salah satunya adalah Oni Suwarman atau Oni Sos, komedian yang kini duduk sebagai anggota DPD RI. Kang Oni ini anggota DPD yang aktif memecahkan rekor perolehan suara sepanjang sejarah DPD, yaitu 4,13 juta suara. Banyak juga. Satu orang 4,13 juta suara. Ucap dia seperti dilihat dalam video yang diunggah di channel YouTube Partai Perindo. Usai mengumumkan banyak tokoh gabung Perindo baru, Haritanu memperkenalkan Yusuf Mansur sebagai bacaleknya. Bahkan kawan saya, Ustadz Yusuf Mansur, mau nyalek juga, katanya, disambut tepuk tangan. Di-Liku politik Yusuf Mansur. Publik mengenal Yusuf Mansur sebagai seorang pendakwah muda yang berpengaruh dan pebisnis. Namun Yusuf Mansur belakangan ini kerap menjadi sorotan karena sederet kontroversi dalam usaha dan investasi yang ia jalani. Kemarin kan sempat memang ada yang viral ya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ini kalau masuk ke partai politik apakah
akan berdampak positif atau negatif? Ayo kita lanjutkan. Jadi karena kemarin viral terkait dengan salah satu bisnisnya, dukungan pimpinan pondok pesantren Darul Quran tersebut dianggap penting lantaran berdasarkan lingkar survei Indonesia Denny ZA Oktober 2018 tentang ulama dan efek elektoral, Yusuf Mansur masuk dalam 5 tokoh agama yang berpengaruh. Itu tentunya 5 tahun atau 2018 yang 4 tahun yang lalu. Apakah hal ini masih perlu disurvei lagi? Ma'ruf Amin sempat menyebut Yusuf Mansur bakal masuk sebagai tim suksesnya, walau belakangan diralat. Namun Yusuf kerap terlihat di acara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan saat kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf. Sebelum menyatakan dukungan politiknya kepada Jokowi Ma'ruf, Yusuf Mansur beberapa kali terlihat dekat dengan kandidat Pilpres 2019 lainnya, yaitu Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Ini akhirnya menjadi tema yang menarik. Bagaimana tentang aksi 212? Apakah betul ini menjadi judul? Tapi kalau kita melihat kelihatannya kok agak kesulitan. Tapi kalau melihat di CNN Indonesia tadi, bahwa politik ini adalah lapangan ibadah. Kalau komentar Ustadz Yusuf Mansur, sebagai lapangan ibadah itu bisa kita nukilkan ya di yang terakhir itu, saya kaget tetapi saya maklum setelah hadir di sini tadi. Yang ditarik hati itu orang-orang hebat. Ketua hariannya Tuan Guru Bajang, beliau ini gerbongnya panjang banget. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri, itulah Ustadz Yusuf Mansur. Kalau melihat dari sini ya sudah mendekati fix. Dalam artian dia tinggal menunggu apakah pada waktu proses pendaftaran sebagai bukan peserta pemilu tapi pendaftaran caleg nanti Ustadz Yusuf Mansur ada atau tidak. Namun kalau melihat sudah dipublis begini dan diumumkan ketika hari ulang tahun Perindo ke-8, maka ini mendekati benar. Mengapa ini terjadi? Bahasanya adalah pertama, mengapa dia memilih jalur politik meskipun pada kesempatan ini mengatakan bahwa ini adalah atau politik adalah jalur ibadah. Kemudian yang kedua, mengapa partai yang dipilihnya bukan partai yang baru, mungkin supaya dia sebagai ikon dari sebuah gerakan partai baru, atau kalau tidak yang baru, yang lama sekalian, yang sudah menjadi penguasa di negeri masuk, misalkan PDI Perjuangan, atau kalau tidak cocok misalkan masuk Partai Golkar, atau kalau tidak cocok misalkan masuk PKS ataupun masuk P3. Itu kan banyak alternatif yang kemungkinan ada yang kecocokan. Itu pertanyaan kedua, mengapa masuk Perindo? Kemudian yang ketiga, bagaimana posisi sebagai ustadz? Apakah hal ini tidak akan berpengaruh terhadap dunianya selama ini sebagai ustadz dan sebagai pimpinan pesantren Darul Quran? Pecinta masa depan negeri, melihat 3 pertanyaan itu bisa dikembangkan meski perlu dijawab. Pertama, mengapa Ustadz Yusuf Mansur masuk ke wilayah politik? Memang politik itu adalah pilihan ya. Politik itu adalah salah satu sisi kehidupan yang ada sebagian orang melihat ini positif, menarik untuk diikuti, atau negatif, tidak menarik untuk diikuti. Bisa menjadikan orang hebat, bisa menjadikan orang celaka, tergantung pada orangnya. Apakah dia berjalan dengan cara yang benar ataupun tidak, itu akan menjadikan. Pilihan politik itu adalah hak asasi manusia, siapapun tidak bisa melarangnya. Namun ketika terjadi perubahan dari sang dai yang selama ini mencoba menjaga jarak dengan kekuasaan dan sekarang bahkan masuk ke wilayah politik, itu pasti tetap ada orang yang bertanya tentang itu.
Anggap saja ini adalah hak politik atau hak asasi manusia Ustadz Yusuf Mansur untuk memilih kehidupannya. Dan mungkin pada kesempatan kemarin ketika ada guncangan bisnisnya, politik adalah sesuatu. Namun kalau Ustadz Yusuf Mansur niat di dalam politik, kalau dalam bahasa Ustadz itu kan innamal a'malu binniyat, bahwa sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau niatnya itu tidak benar, maka akan berakibat tidak baik terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Jadi akan bisa-bisa nanti dia akan merasa menyesal di kemudian hari. Namun kalau ini adalah sebuah pilihan hidup atau dalam bahasanya adalah panggilan, ya kemungkinan ini adalah menjadi sesuatu. Tetapi jarang terjadi seorang ustadz tokoh itu hanya sebagai follower. Yang sering terjadi adalah dia semacam deklarator atau sebagai elit dari sebuah partai politik. Maksudnya dia sebagai sentral dari semuanya. Ya, sekali lagi ini adalah dinamika sebuah kehidupan politik, kehidupan Ustadz Yusuf Mansur. Ada plus minusnya, mungkin itu pilihan yang Ustadz Yusuf Mansur berani menanggung risiko selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengapa memilih Partai Perindo? Ini adalah hal yang mungkin sepertinya kok sulit ya. Logika Ustadz Yusuf Mansur bisa masuk Perindo. Ya bisa saja, everything is possible ya. Di dalam dunia politik itu masuk ke wilayah politik apapun itu bisa. Tetapi memang secara rasional pada pemilu terakhir tidak masuk electoral threshold. Kalau tidak masuk electoral threshold, maka tidak dilibatkan dalam proses penghitungan di level nasional. Sehingga ya dalam proses selanjutnya agak berbeda ya lolos dengan electoral threshold. Maka menurut saya sih pilihan Ustadz Yusuf Mansur ini ada kemungkinan pertama tidak tepat ketika ya Partai Perindo memang belum ada sebuah kepastian bahwa dia akan lolos electoral threshold. Kemudian yang kedua, ini bisa-bisa malah akan memperkecil terhadap Ustadz Yusuf Mansur kalau nanti tidak lolos electoral threshold, atau ini malahan semacam memberikan tamparan terhadap Ustadz Yusuf Mansur nantinya. Tapi sebaliknya kemungkinan saja kalau strategi yang ditampilkan oleh Haritanu, Ketua Umum, ataupun Tuanku Guru Bajang, Ketua Harian, itu dengan strategi yang baru dan ada sebuah prediksi. Karena kan sebetulnya sampai hari ini belum ada semacam survei pasca Ustadz Yusuf Mansur ada viral dengan yang ada di media sosial dengan bisnisnya. Maka ini belum ada survei 2018 secara personal menurut saya kok berubah ya. Dan akan lebih baik memang disurvei apakah masyarakat publik masih welcome terhadap Ustadz Yusuf Mansur ketika berubah wajah dalam artian masuk ke wilayah politik. Jadi ya supaya aman sih segera saja dilakukan survei sehingga nanti ada bisa mengambil keputusan baik untuk Ustadz Yusuf Mansur ataupun selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ya sepertinya agak sulit ya kalau Ustadz Yusuf Mansur itu dihubungkan dengan politik, dihubungkan dengan Perindo. Padahal kemarin sedikit banyak ada hubungannya dengan 212. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seorang ustadz yang mempunyai pondok pesantren Darul Quran dan pengajian wisata hati dan berbagai bisnis. Ini adalah kesempatan untuk masuk wilayah politik yang tentunya berbeda. Ini bisa mengantarkan kehidupan yang lebih baik pada Ustadz Yusuf Mansur kalau memang lingkungannya adalah orang-orang baik dan di dalam proses politik itu adalah karena demi sebuah
program lebih khusus adalah kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, hanya sebatas untuk seperti orang lain yang di situ ingin kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk mengelola seperti posisi ustadz, tapi untuk berkuasa yang dalam tanda kutip yang negatif. Ini akan membahayakan terhadap kehidupan Ustadz Yusuf Mansur. Pasti semua bertanya, pasti ada sesuatu di belakang ini semuanya. Yang bisa menjawab adalah Ustadz Yusuf Mansur sama Haritanu plus mungkin tuanku Guru Bajang. Semoga bisa menjadi refleksi kita bersama bahwa kehidupan politik itu pada dasarnya tidak salah, pada dasarnya untuk kebaikan, kesejahteraan, namun selama ini mendapatkan catatan yang agak berbeda, sehingga ketika seseorang, kalian termasuk kalau masuk ke wilayah politik, pasti akan menjadi perbincangan, bahan diskusi, sehingga apakah akan dilanjutkan atau tidak. Semoga bermanfaat, semoga menjadi refleksi bagi kalian semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.